Terus saya juga terjadi sampai hamil saya. Adaan kejadian saya hamil. Di situ ketahuan tuh saya di situ dipukulin. Sampai pakai balok, ini masih ada tangan saya tandanya. Pakai balok patah, dipukulin. Oleh? Terus saya juga dirantai selama 2 bulan. Itu Rantai saya dalam kapal. keadaan rantai kapal. Ini hanya Fran saja Bu yang melakukan penyiksaan? Itu pada saat itu Fran yang melakukan ke saya. Saya dipukulin dan itu semua dirantai pada saat saya tidur malam. Dengan teman-teman semuanya tahu. Ini wakil rakyat atau wakil orang kaya? Atau wakil orang kaya? Gue ulangin sekali lagi tuh. Ahmad Sahroni minta para pemain sirkus yang alami penganiayaan dan eksploitasi supaya duduk bersama dengan pemilik taman safari untuk diselesaikan secara kekeluargaan. Cir, eksploitasi anak umur 5 tahun, ya kan, udah disuruh main sirkus, bla 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 bla, dan disuruh duduk bersama untuk diselesaikan secara kekeluargaan. Gak usah cari kesalahan, itu gak bener. Duit anggaran kagak ada. Penyelidikan, urusin khusus sirkus. Duit anggaran tidak ada, urusin khusus sirkus. Gak masalah khusus sirkus, Pak. Ini rakyat yang mengadu, ya kan. Sirkus itu kan kerjaannya, ya kan. Tapi kan itu rakyat yang mengadu, bukan ngurusin soal sirkus. Yaelah. Saya tidak bisa mengungkapkan dengan kata-kata pimpinan, tapi ini harus kita proses secara hukum. Tidak perlu rekomendasi. Bukti permulaan sudah kuat. Jangan minta-minta orang kaya bisa mengatur semua proses-proses hukum yang lewat begitu saja tanpa ada hal-hal yang perlu kita garis bawahi. Ini pemerintahan Prabowo, jangan main-main. Salut gua, salut sama Komisi 13, satu suara. Begini dong audiensi, jadinya ada hasil, enak. Para korban pun enak mendengarnya, ada harapan dari pemerintah ini. Ya disiksa loh di sirkus itu, di sirkus Indonesia itu, di OCI, disiksa. Itu ada unsur perbudakan. Korban itu udah melapor sejak tahun 1997. Tapi apa? Gak didengerin sama siapa-siapa. Dan inilah saatnya. Yang bikin gue merinding apa? Kata-kata Komisi 13 DPR tadi. Ini pemerintahan Pak Prabowo. Jangan main-main. Jangan mentang-mentang konglomerat dia merasa kebal hukum. Gak bisa. Ini pemerintahan Pak Prabowo. Pesan gue gak berubah, tetap kawal kasus ini. Karena Komisi 13 itu juga sudah setuju kalau kasus ini tuh dibawa ke ranah hukum. Kalau masih ada yang nanya, ini disuruh siapa? Ini karena apa? Motifnya apa? Hanya karena sensasi? Coba bayangin, dari podcast satu ke podcast lainnya, terus audiensi satu ke audiensi lainnya. Dia menceritakan dengan tulus. Para korban ini ya, dia menceritakan kejadian itu dengan tulus. Ya guys, baik lagi bersama saya tentunya Oke Kevin. Kita bahas lagi yang lagi viral, yaitu tentang apa guys? Tentang pemain sirkus ya, ex pemain sirkus OCI di Taman Safari guys. Ini kelanjutan dari kasusnya, dan kita lihat beritanya seperti apa. Buat kalian yang sudah subscribe, terima kasih banyak ya. Tanpa kalian aku nggak bisa mungkin sampai ke 100.000 subscriber dan mendapatkan silver button yang kemarin itu ya guys ya. Dan ini kita lihat beritanya bareng-bareng guys. Dari ada Kang Deddy Mulyadi guys ya. Dan kita lihat beritanya guys. KDM bilang jelas, kalau ada unsur pidana, proses hukum harus jalan. Benar. Kalau ada pelanggaran ketenaga kerjaan, harus ditindak tegas. Ini setuju banget, harus ditindak tegas jika ada ya tadi ya. Kita lihat lagi. Bukan cuma soal kekerasan fisik, tapi soal martabat manusia yang diinjak-injak. Benar. Bayangin, lo kerja tiap hari, tapi nggak punya gaji. Dipaksa senyum di panggung, tapi dihina di belakang panggung. Itu bukan kerja, itu penjara tanpa jeruji. Kang Deddy juga bakal ketemu langsung keluarga korban. Dia mau dengar sendiri, mau tahu apa yang benar-benar terjadi. Siapa yang harus bertanggung jawab. Dan hebatnya, beliau nggak cuma ngomong, tapi bergerak. Kita semua bisa jadi suara, bukan buat viral-viralan, tapi biar gak ada lagi orang kecil yang dibungkam demi panggung besar. Gak ada lagi manusia yang dijadikan tontonan. Tapi, di belakang layar, tersiksa. Viralkan suara Kang Deddy, tag Deddy Mulyadi Real, ke Mensos KPAI, Komnas HAM. Kita dorong negara hadir. Kita bela hak manusia, bukan cuma hewan. Benar. Pertama-tama Bu Butet, Bu Vivi. Nestapa ex pemain
Sirkus Oci Taman Safari, Butet. Menurut saudara saya memang ada di situ masih kecil sekali, sekitar 2-3 tahun katanya guys. Masih ingat ya? Bagaimana awalnya Anda berdua bisa bergabung dengan Oriental Circus Indonesia atau OCI? Sistem perekrutannya saat itu seperti apa sih? Saya bergabung sama Oriental Circus Indonesia. Dulu saya tidak tahu, saya masih kecil sekali, saya diambil, saya tidak tahu sama sekali. Tapi pada saat itu awalnya saya ada di Balikpapan, Jalan Balikpapan. Petojo itu ya. Petojo. Saya di situ adanya di Jalan Balikpapan Petojo. Terus saya terus di situ saya masih kecil, saya tidak tahu apa-apa, saya tidak terlalu paham apa semua, saya tidak tahu. Saya masih kecil, cuman menurut senior saya yang sudah ada di situ itu bilangnya saya memang ada, saya di situ masih kecil sekali, sekitar umur 2 tahunan sampai 3 tahunan gitu. Saya tidak berjalannya waktu, saya terus dibawa ke Oriental Circus Indonesia. Nah, Oriental Circus Indonesia itu saya di situ dilatih. Di situ saya melihat banyak anak-anak yang lain itu. Tapi saya tidak mengenal mereka itu siapa, saya tidak tahu. Jadi saya dilatih sama-sama dengan teman-teman saya itu. Dilatih dasar-dasarnya, akrobat, gadis plastik. Pokoknya semua itu dasar-dasarnya kita dilatih. Berjalannya waktu, saya lihat tambah melihat kok banyak sekali kekerasan, dipukul, ditempeli, ini apa, tapi saya tidak mengerti, kan saya masih kecil, ini kok begini, dipaksa gitu kan. Saya juga kan bukan keinginan saya ya untuk seperti itu, tapi dipaksakan, saya harus latihan, harus bisa gitu. Jadi saya terus dipukul, kalau saya nangis dipukulan, kok kehidupannya seperti ini, saya juga bingung gitu. Waduh guys. Aja kamu itu, saya yang pelihara, Semua kok pemain kamu yang sirkus diambil waktu ambil. kecil. Bilang kamu itu dijual. Saya terbangun jam 6, kira-kira jam 6 saya lihat banyak kakak-kakak yang sepantaran saya juga pada mulai latihan. Saya pun dilatih dengan kekerasan di situ. Saya nangis, saya minta pulang, saya selalu mencari mama. Mungkin berjalannya waktu saya mulai bisa melupakan orang tua saya. Sedih banget Ini ya. yang main rolling ball sama Ibu Juli sama Eva sama Hayati. Bukan Hayati, Sri, iya Sri. Bukan gitu, masih Fran. Baju batik. Nih. Ini Pak Fran. Kepakran hijau. Ini si John sama Butet sama Eva sama. Ini anaknya. Ini ada Butet, ada Eva. Ini Esther nih. Jangan. Nggak usah, nggak perlu. Nih akrobat, itu kita main akrobat tuh. Itu aku main akrobat dulu juga, main akrobat gini. Sama yang balet tali tadi. Nih piramid. Ini jalan kawat ini. Susun piramid. Taman Safari belum jadi nih. Iya, kita waktu itu foto-foto di Taman Safari ya enggak? Iya. Ini waktu Taman Safari yang lama. Masih hutan nih. Masih belum ini. Kita main ke air terjun. Nih, ini juga nih yang rame-rame Taman Safari belum ini. Ini juga nih waktu Taman Safari belum sebagus sekarang. Masih hutan, bener-bener masih hutan. Foto aku yang mana nih? Ini ada aku nih yang ini nih yang lagi jongkok nih. Kelihatan nggak? Nah, waktu itu masih hitam banget. Tuh sama Tony no. Sama orang India. Sama orang India ini. Janu, Balan yang dikontrak. Ini Meyansem nih. Ini Piansem. Ini waktu masih pada kecil-kecil tuh. Nih Piansem. Nih Piansem.
bahwa kita itu bukannya bohong. Kan katanya cuma ada 20, kalau dihitung ya tuh anaknya banyak tuh. Waduh guys. Om Bule Lambe, anak trio macan. Tentu ya, salah satu terus terang, nggak tahu Pak kita soalnya kan kita juga lagi ikut sirkus main Pak. Katanya anak-anak itu diambil dari Kalijodo. Sekarang tidak tahu dari mana asal-usul anak-anak itu karena bapaknya sudah mau dare. Jadi aneh sekali ya, kok sekarang nggak tahu dan bisa kerja sama puluhan tahun sama orang-orang yang tidak punya identitas. Nah, pasti anak-anak itu kan juga bakal bertanya, itu secara naluri, insting, pasti akan mencari tahu. Saya asal-usul dari mana, mana bapak saya. Semua anak yatim piatu di panti asuhan juga ingin mencari orang tua mereka yang sebenarnya. Terus, kok bisa kerja sama dan pura-pura nggak tahu, dan selama puluhan tahun pun tidak ada upaya dari pihak trio macan ini untuk membereskan, untuk mencari tahu atau untuk membantu kalau benar-benar tidak tahu. Katanya ini perusahaan PT internasional gitu kan yang sudah punya pamor luar biasa, show di mana-mana. Dan lagian juga dari pihak kerajaan aneh ya pada zaman itu ya sampai tahun 90-an kok tidak ada inspeksi keamanan sirkus. Kalau di luar negeri itu ada inspeksi dari kerajaan untuk inspeksi keadaan sirkus itu dari segi keamanan, tali-talinya, jaring-jaringnya, kalau terjadi kebakaran. Terus mereka tidak bertanya juga dari mana ini asalnya anak-anak ini. Nah, itu guys yang jadi pertanyaan. Kemarin kan awal-awal saat podcast dia menjelaskan anak-anak ini dari ini ya. Dan sekarang kok jadi nggak tahu gitu loh guys. Dari sini saja sudah terlihat jelas. Biasanya kalau ada sesuatu yang kebohongan itu kayak gini, tadinya bilang A jadi B, itu pasti ada kebohongan guys. Menurut pendapat kalian gimana nih setelah melihat beberapa berita dari pemain ex sirkus Oci Taman Safari ini guys? Mungkin kalian punya pendapat, bisa tulis di kolom komentar. Terima kasih sudah hadir dan jangan lupa bantu subscribe dan sampai jumpa di video selanjutnya. See you guys.